Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Aulia Putri dengan NIM 2240501036060. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah akuntansi biaya. Dimulai dari materi pertama, yaitu Just in Time. Just in Time atau disingkat JIT adalah sistem produksi yang membuat barang hanya ketika ada permintaan. Tujuannya untuk mengurangi pemborosan sehingga biaya lebih rendah dan proses menjadi lebih efisien. JIT tidak bisa berjalan jika hanya diterapkan di bagian produksi. Seluruh perusahaan harus mendukung, mulai dari manajemen, pemasok, hingga karyawan yang memiliki kemampuan lebih dari satu pekerjaan. Dengan stok yang sedikit, perusahaan dapat menghemat biaya gudang, mempercepat produksi, meningkatkan kualitas, dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar. Kemudian materi yang kedua, yaitu material controlling, adalah proses mengelola bahan baku mulai dari dibeli, disimpan, sampai digunakan dalam produksi. Tujuannya agar bahan selalu tersedia sesuai kebutuhan tanpa terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Tantangan terbesar material controlling adalah perubahan permintaan pasar, kesalahan pencatatan stok, serta tingginya biaya persediaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menggunakan sistem informasi yang terintegrasi agar data lebih akurat. Kemudian masuk ke materi yang ketiga, yaitu labor controlling, adalah proses mengawasi dan mengendalikan tenaga kerja agar pekerjaan berjalan sesuai target perusahaan. Pengendalian dilakukan dengan mengukur kinerja, mengevaluasi hasil kerja, dan memperbaiki jika ada penyimpangan. Dengan labor controlling, perusahaan dapat bekerja lebih efisien, mengurangi pemborosan biaya, menjaga kualitas kerja, serta memperoleh data yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Penerapan labor controlling tidak selalu mudah. Tantangan yang sering dihadapi adalah data yang kurang akurat, tingginya pergantian karyawan, serta adanya penolakan terhadap perubahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan sistem pengawasan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja. Baik, kita masuk ke materi factory overhead controlling, adalah pengendalian biaya produksi yang tidak dapat dibebankan langsung ke produk, seperti listrik, pemeliharaan mesin, dan gaji supervisor. Pengendalian ini penting agar biaya produksi tetap efisien dan keuntungan perusahaan juga terjaga. Pengendalian overhead membantu perusahaan mengetahui biaya produksi secara tepat sehingga harga jual dapat ditentukan dengan benar. Selain itu, pemborosan dapat ditekan sehingga keuntungan itu meningkat. Kemudian kita masuk ke materi departementalisasi. Biaya overhead pabrik adalah pembagian biaya overhead ke setiap departemen agar pembebanan biaya lebih adil dan sesuai dengan penggunaan sumber daya. Dengan cara ini, harga pokok produksi menjadi lebih akurat. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat mengendalikan biaya dengan lebih baik, mengevaluasi kinerja setiap departemen, dan menghasilkan informasi biaya yang akurat untuk pengambilan keputusan. Kemudian kita masuk ke materi biaya standar. Adalah biaya yang ditentukan sebelum produksi dimulai. Tujuannya sebagai acuan agar perusahaan dapat mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan sudah efisien atau masih terjadi pemborosan. Selain itu, biaya standar juga membantu penyusunan anggaran, penilaian kinerja, dan juga penentuan harga jual. Dengan adanya standar, perusahaan lebih mudah mengetahui penyimpangan biaya sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan lebih cepat. Walaupun bermanfaat, sistem ini memerlukan pembaruan secara rutin dan tidak selalu cocok diterapkan pada semua jenis perusahaan. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu analisis biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan agar produk dapat sampai ke konsumen dan hasil penjualannya kembali menjadi kas. Jadi, bukan hanya biaya menjual, tetapi juga biaya iklan, penyimpanan, pengiriman, dan juga penagihan. Analisis biaya pemasaran membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih tepat. Misalnya, memilih daerah pemasaran terbaik, menentukan produk yang paling menguntungkan, dan menetapkan jumlah pesanan minimum agar perusahaan memperoleh laba yang maksimal. Sekiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.